sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian fikih muamalat. Fikih sering digunakan untuk menunjukkan ilmu fikih, dan fikih lebih mendalam serta lebih spesifik daripada kata ilmu. Semua fikih mencakup ilmu, namun ilmu belum tentu mencakup fikih. Sedangkan dari segi istilah, fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i secara terperinci dengan cara memahami dari dalil-dalil dan dasar-dasar syar'i yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan sebagainya tentang sesuatu hal. Kedudukan muamalah dalam Islam. Muamalah dalam pengertian pergaulan hidup, tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, merupakan bagian terbesar dalam aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam menempatkan bidang muamalah sedemikian pentingnya hingga Rasulullah SAW mengatakan agama adalah muamalah. Berangkat dari hal itu semua, Islam bersikap lebih longgar dalam masalah hukum dan muamalah. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya hukum dan muamalah adalah mubah hingga ada dalil dan nas yang mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah yang hukum asalnya adalah haram, kecuali ada perintah atau tuntunan yang menganjurkan perbuatan ibadah tersebut. Untuk yang selanjutnya, prinsip dasar muamalat. Hukum muamalat memiliki prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Yang ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Yang selanjutnya ada objek hukum muamalah. Objek hukum muamalat atau dalam pengertian khususnya hanya menyangkut urusan keperdataan dalam hubungan kebendaan dan meliputi 3 masalah pokok sebagai berikut ini. Yang pertama, teori hak dan pendukungnya. Yang kedua, benda dan kepemilikannya. Yang ketiga, teori akad atau keperikatan hukum. Selanjutnya ada macam-macam harta. Yang pertama, ditinjau dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan harta terbagi menjadi harta tetap dan harta bergerak. Yang kedua, ditinjau dari segi dapat atau tidaknya diganti dengan harta lain atau terbagi menjadi misli, yaitu benda yang dapat diganti dengan harta lain yang sama dengan kimi, yaitu benda yang hanya dapat diganti dengan harga. Yang ketiga, ditinjau dari segi bernilai atau tidaknya. Harta terbagi menjadi 2, yaitu mutakawam, yaitu bernilai, dan ghairu mutakawam, yaitu tidak bernilai. Pengertian dan urutan pembagian harta waris menurut Islam secara umum adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris, sementara waris sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Dan ahli waris akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Zaki. Pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggalkan harta dan hak-haknya yang pernah diperoleh karena meninggal dunia, baik laki-laki ataupun perempuan, baik dengan surat wasiat ataupun tidak. Sementara ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan, dan pewaris adalah ada hubungan keluarga, pernikahan, ataupun karena wala atau membebaskannya hamba sahaya dengan pembagian-pembagian yang sudah diatur oleh syariat. Selanjutnya, dasar hukum pembagian harta warisan. Mengenai pembagian harta warisan, ada pengelompokan untuk ahli waris. Yang pertama, karena hubungan darah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran An-Nisa ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
هز الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. Nah, selanjutnya yang kedua, karena hubungan pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'd wasiyati yusina biha aw dain falahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluthi min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghayra mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Shadaqallahul azim. Selanjutnya ada yang ketiga, karena hubungan persaudaraan. Masih di surat An-Nisa, Allah berfirman di ayat 176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunak Qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat ithnataini falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatir rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hazzil unthayain yubayyinullahu lakum an tadillu
Wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, karena hubungan kekerabatan, sama-sama orang yang berhijab pada masa awal Islam. Untuk yang selanjutnya, ada ahli waris. Menurut Irma Devita Purnamasari dalam bukunya Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijaksana memahami masalah hukum waris pada halaman 35-38, pembagian kelompok ahli waris terbagi menjadi 3. Yang pertama, Dzul Farid atau Ashabul Furud, yaitu ahli waris yang menerima bagian pasti atau sudah ditentukan bagiannya. Misalnya, ayahnya sudah pasti menerima sebesar 1/3 bagian jika pewaris memiliki anak, atau 1/6 bagian jika pewaris memiliki anak. Artinya, bagian para ahli waris ashabul furud inilah yang dikeluarkan terlebih dahulu dalam perhitungan pembagian waris. Setelah bagian para ahli waris Dzul Farid ini dikeluarkan, sisanya baru dibagikan kepada ahli waris yang memiliki bagian sisa asabah, seperti anak pewaris. Dalam hal anak pewaris terdiri dari laki-laki dan perempuan. Yang kedua, Dzul Qarabat atau ashabah, yaitu para ahli waris yang mendapatkan bagian yang tak tentu. Mereka memperoleh warisan sisa setelah bagian para ahli waris Dzul Farid tersebut dikeluarkan. Untuk yang ketiga, Dzul Arham atau Zawil Arham, merupakan kerabat jauh yang baru tampil sebagai ahli waris jika ahli waris Dzul Farid atau Ashabul Furud dan ahli waris asabah. Selanjutnya, golongan ahli waris menurut Islam ada. Untuk laki-laki yang berhak menerima warisan ada 15, yaitu, dan untuk perempuan yang berhak menerima warisan, adapun perempuan yang berhak menerima harta peninggalan atau warisan ada 11 orang, yaitu Sekarang pembagian harta warisan. Ahli waris dalam Islam. Yang pertama, ada bagian untuk anak laki-laki. Anak laki-laki akan memperoleh semua harta warisan bila mana ia sendirian, tidak ada ahli waris yang lainnya. Harta warisan dibagi sama rata bila jumlah anak laki-laki lebih dari 1. Memperoleh sisanya bila ada ahli waris lainnya. Lalu yang kedua, ada bagian untuk ayah. Ayah mendapatkan 1/6 bagian jika sewaris mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki. Lalu ayah juga akan mendapatkan 1/6 bagian dari seluruh harta waris bila ada anak laki-laki dari yang ditinggalkan oleh si pewaris. Lalu yang ketiga ada untuk bagian kakek. Kakek akan memperoleh 1/6 bagian jika si pewaris meninggal, lalu ia meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki dengan tidak ada ayahnya. Lalu kakek juga akan memperoleh sisanya atau ashabah jika tidak ada yang berhak menerima harta warisan selain dia. Yang keempat, bagian untuk suami. Suami mendapatkan setengah bagian jika istri atau si pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu dari anak laki-lakinya. Lalu yang kelima, bagian untuk anak perempuan. Anak perempuan akan memperoleh setengah bagian dari harta warisan apabila dia seorang diri. Lalu mendapatkan juga memperoleh 2/3 bagian jika jumlahnya 2 anak perempuan atau lebih dengan tidak ada anak laki-laki. Yang keenam, bagian cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki memperoleh setengah bagian dari warisan jika dia sendirian. Lalu cucu perempuan juga akan memperoleh 2/3 bagian dari warisan jika jumlahnya 2 atau lebih, dan memperoleh 1/6 bagian dari warisan jika ada satu orang anak perempuan, tidak ada anak laki-laki. Yang ketujuh, bagian istri. Istri akan memperoleh 1/2 bagian dari harta waris jika tidak ada anak atau cucu. Lalu istri juga akan memperoleh 1/8 bagian jika tidak ada anak atau cucu juga. Lalu
Istri akan memperoleh 1/4 atau 1/8 bagian dibagi rata jika mempunyai istri lebih dari satu. Yang ke-8, bagian ibu. Ibu akan memperoleh 1/6 bagian dari warisan jika ada anak atau cucu. Lalu, ibu akan memperoleh 1/6 bagian dari warisan jika ada saudara atau saudari. Lalu, bagian ibu juga memperoleh 1/3 bagian dari warisan jika hanya ada dia dan ayahnya. Lalu, memperoleh 1/3 bagian dari sisa setelah suami memperoleh bagiannya. Yang ke-9 untuk saudari kandung. Saudari kandung akan memperoleh 1/2 bagian dari warisan apabila dia sendirian, tidak ada saudara kandung, ayah, kakek atau anak. Lalu akan memperoleh 2/3 bagian bila jumlahnya 2 atau lebih dan tidak ada saudara kandung, anak, ayah, dan kakek. Lalu akan memperoleh sisa jika bersama saudaranya bila tidak ada anak laki-laki dan ayah. Yang ke-10 adalah bagian saudari seayah, memperoleh 1/2 bagian bila dia sendirian, lalu memperoleh 2/3 bagian bila jumlahnya 2 atau lebih, memperoleh 1/6 bagian baik dia sendirian ataupun banyak jika ada satu saudari kandung, lalu memperoleh asabah atau sisa jika ada saudara seayah. Yang ke-11 bagian saudara seibu, memperoleh 1/6 bagian dari warisan bila dia sendirian, lalu memperoleh 1/3 bagian bila jumlahnya 2 atau lebih, baik perempuan atau laki-laki sama saja. Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam. Sebelum membahas bagaimana cara menghitung pembagian harta warisan, mesti diketahui lebih dahulu beberapa istilah yang biasa dipakai dalam pembagian warisan. Beberapa istilah itu antara lain, yang pertama ada asal masalah, yang artinya bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan bagian masing-masing ahli waris secara benar tanpa adanya pecahan. Menurut Mustafa Al-Kim tahun 2013. Lalu ada siham juga. Siham adalah nilai yang menghasilkan dari pervarian antara asal masalah dan bagian pasti seorang ahli waris jalur surut, atau biasa disebut seorang yang sudah pasti mendapat waris. Yang ketiga ada majmu siham. Majmu siham adalah jumlah keseluruhan siham atau bisa disebut total. Berikutnya kita lanjut ke tata cara pembagian atau warisan dalam Islam. Berikut kita pahami langkah-langkah dalam menghitung pembagian warisan. Yang pertama, tentukan ahli waris dan berhak menerima warisan. Kedua, tentukan masing-masing ahli waris. Contohnya istri 1/4, ibu 1/6, anak laki-laki sisa atau asbab dan seterusnya. Tentukan asal masalah. Contoh dari penyebut 4 dan 6. Asal masalahnya adalah 24. Yang keempat, tentukan siham masing-masing ahli waris. Contoh 24 dibagi 1/4 ada 6 dan seterusnya. Contoh kasusnya, seorang laki-laki meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri, seorang anak perempuan, seorang ibu, dan seorang paman. Harta yang tinggalkan sejumlah 48 juta. Maka pembagiannya sebagai berikut. Asal masalah ada 24. Istri mendapatkan 1/8 karena ada anaknya si mayit. Sihamnya 3. Anak perempuan mendapatkan setengah karena sendirian dan tidak ada mu'asyib atau seseorang yang pasti mendapatkan warisan, maka sihamnya 12. Yang keempat, ibu mendapatkan 1/6 karena ada anaknya si mayit, sihamnya 4. Yang kelima, paman mendapatkan bagian sisa, sihamnya 5, maka nominal harta 48 juta dibagi 24 bagian, masing-masing bagian senilai 2 juta. Maka bagian harta masing-masing ahli waris untuk istri mendapatkan 3 kali 2 juta, yaitu 6 juta. Anak perempuan mendapatkan 12 kali 2 juta, jadi 24 juta. Ibu mendapatkan 4 kali 2 juta, yaitu 8 juta. Dan untuk paman 5 dikali 2 juta, jadi 10 juta. Maka jumlah harta terbagi adalah 48. 3 sebab seseorang tidak memperoleh harta warisan. Untuk yang pertama, status budak. Orang yang berstatus budak, apapun jenisnya, tidak bisa menerima harta warisan. Karena bila seorang budak menerima warisan, maka harta warisan yang ia terima itu menjadi milik tuannya. Padahal tuannya adalah bukan siapa-siapanya, orang yang meninggal yang diwarisi hartanya.
Seorang budak juga tidak bisa diwarisi hartanya karena sesungguhnya ia tidak memiliki apa-apa bagi seorang budak dan apapun yang ada bersamanya adalah milik tuannya. Untuk yang kedua, orang yang membunuh tidak bisa mewarisi harta peninggalan dari seorang yang dibunuh, baik yang membunuhnya secara sengaja atau karena suatu kejahatan. Karena membunuh sama saja dengan memutuskan hubungan kekerabatan, sedangkan hubungan kekerabatan merupakan salah satu sebab seseorang bisa menerima warisan. Imam Abu Daud meriwayatkan sebuah hadis dari kakeknya Amr bin Syu'aib bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada bagian apapun atau dalam warisan bagi orang yang membunuh. Sebagai contoh, bila ada seorang anak yang membunuh bapaknya, maka anak tersebut tidak bisa menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh sang bapak. Namun demikian, orang yang dibunuh bisa menerima warisan dari orang yang membunuhnya. Misalkan, seorang anak melukai orang tua yang dibunuh sebelum sang orang tua benar-benar meninggal. Ternyata si anak lebih dahulu meninggal. Padahal pada kondisi seperti ini, orang tua yang dibunuh tersebut bisa mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan anak tersebut, meskipun pada akhirnya sang orang tua meninggal dunia juga. Untuk yang ketiga, perbedaan agama antara Islam dan kufur. Orang yang beragama non-Islam tidak bisa menerima harta warisan dari keluarganya yang meninggal yang beragama Islam. Juga sebaliknya, seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari harta peninggalan keluarganya yang meninggal yang tidak beragama Islam, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari yang menyatakan seorang muslim tidak bisa menerima dan mewarisi seorang kafir, dan seorang kafir tidak bisa mewarisi seorang muslim. Bagaimana dengan sesama orang kafir namun beda agama? Dalam hal warisan ini, para ulama menghukumi bahwa agama apapun selain Islam dianggap sebagai satu agama, sehingga mereka yang beragama non-Islam dapat saling mewarisi satu sama lain. Maka, bila dalam satu keluarga ada beda-beda agama selain Islam di antara anggota keluarganya, maka bisa saling mewarisi satu sama lain. Dalam hal perkara yang menjadikan tercegahnya seseorang mendapatkan harta warisan ini, Imam Muhammad bin Ali Ar-Rahabi dalam kitabnya Matnur Rahabiyah menuturkan yang mencegah seorang mendapatkan warisan adalah satu dari 3 alasan, yakni budak, membunuh, dan berbedanya agama. Maka pahamilah, karena keraguan tidak sama dengan keyakinan. Pada bab selanjutnya akan membahas zakat. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama zakat fitrah yang bertujuan untuk menyucikan jiwa yang pembayarannya melalui makanan pokok, dan yang kedua ada zakat mal yang bertujuan untuk mensucikan harta dengan pembayarannya menyesuaikan harta. Zakat dalam Islam, pengertiannya, zakat adalah kata dari bahasa Arab. Al-zakah adalah masdar dari fi'il madri zakah yang berarti bertambah, bertumbuh, dan berkembang. Ia juga bermakna suci. Dalam makna ini Allah berfirman, qad aflaha man zakaha. Artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan hati, menurut Quran surat Asy-Syams ayat 9. Harta ini disebut zakat karena sisa harta yang telah dikeluarkan dapat berkembang lantaran barokah doa orang-orang menerimanya. Juga karena harta yang dikeluarkan adalah kotoran yang membersihkan harta seluruhnya dari syubhat dan mensucikannya dari hak-hak orang lain di dalamnya. Zakat menurut istilah syara' artinya sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu ain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan darinya
Jadi padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan mengincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Selain nama zakat, berlaku pula nama sodakoh. Sodakoh mempunyai dua makna. Pertama, ialah harta yang dikeluarkan dalam upaya mendapatkan ridho Allah. Makna ini mencakup sodakoh wajib dan sodakoh sunnah atau tatawu. Kedua, sinonim dari zakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya sodakoh itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Makna as-sodaqah dalam ayat tersebut adalah sodakoh yang wajib atau zakat, bukan sodakoh tatawu atau sunnah. Pembahasan macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah menurut istilah syar'a adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syar'a. Hukum zakat fitrah adalah fardhu ain, yaitu wajib dilaksanakan setiap umat Islam, baik tua atau muda dan anak-anak yang baru dilahirkan oleh ibunya, termasuk orang-orang yang menjadi tanggungan orang yang wajib membayar zakat. Adapun tujuan dari zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok dalam penduduk negeri tersebut. Lalu adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah terdiri atas yang pertama Islam, yang kedua lahir pada saat sebelum terbenamnya matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan, yang ketiga memiliki kelebihan harta dan keperluan makan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahi baik manusia ataupun binatang pada malam hari raya dan siang harinya. Lalu ada waktu dan hukum membayar zakat fitrah, antara lain yang pertama waktu yang dibolehkan yaitu dari awal Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. Yang kedua waktu wajibnya yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadan. Yang ketiga waktu yang lebih baik atau sunnah yaitu dibayar sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya. Ibnu Abbas pernah berkata, telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang puasa dan memberi makan bagi orang miskin, yaitu barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat hari raya maka zakat itu diterima, dan barang siapa membayarnya sesudah sholat hari raya maka zakat itu sebagai sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Lalu yang keempat yaitu waktu makruh, yaitu membayar zakat fitrah sesudah hari raya tapi sebelum terbenam matahari pada hari raya. Yang terakhir yaitu waktu yang haram, yaitu apabila sengaja dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya. Hukum membayar zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki sisa bahan makanan sebanyak 1 sar. 1 sar yaitu sekitar 2,5 kg untuk dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan 1 syak kurma atau 1 syak gandum pada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum masyarakat berangkat sholat Id. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Yang kedua ada zakat mal. Menurut bahasa atau etimologi, mal atau harta ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimilikinya, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut syar'a atau terminologi, mal al harta ialah segala sesuatu yang dimiliki atau dikuasai dan dapat dipergunakan. Jadi zakat mal juga disebut zakat harta, yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab atau ukuran banyaknya dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan dari zakat mal adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta benda dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 51 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Lalu ada syarat-syarat harta yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua, harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misal melalui kegiatan usaha perdagangan dan lain-lain. Yang ketiga, dimiliki penuh. Harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak tersangkut dengan hak orang lain. Yang keempat, mencapai nisab. Mencapai jumlah minimal yang menyebarkan harta terkena kewajiban zakat. Misal, nisab zakat emas 93,6 gram, nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya. Yang kelima, sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Yang keenam, sudah terpenuhi kebutuhan pokok yang dikeluarkan zakat adalah kelebihannya. Selanjutnya, harta benda yang wajib dizakati. Nah, pertama ada emas dan perak. Nah, teman-teman bisa lihat nih di tabel berikut ini. Yang pertama ada emas, yang kedua ada perak, ada nisab, waktu, kadar zakatnya. Nah, lalu yang kedua ada binatang ternak. Yang pertama juga ada unta, ada sapi atau kerbau, ada yang kedua ada kambing atau domba. Nah, teman-teman juga bisa lihat di tabel berikut ini. Lalu yang ketiga ada pertanian. Nah, pertanian juga teman-teman bisa lihat di tabel berikut ini. Yang pertama ada padi, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan rumput-rumputan. Ada nisabnya atau haul dan kadar zakatnya, bisa dilihat di tabel berikut. Nah, apabila pertanian airnya alami atau tak ada hujan, atau sumber yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya, maka zakatnya 10%. Apabila pertanian atau perkebunan irigasi dan ada pengeluaran biaya untuk mendapatkan air tersebut, maka zakat yang dikeluarkan adalah 5%. Nah, terus kasus selanjutnya ada zakat profesi. Nah, zakat profesi juga yang pertama ada perdagangan, ekspor impor, penerbitan. Yang kedua ada industri baja, tekstil, keramik, granit, dan batik. Yang ketiga ada industri pariwisata. Terus yang keempat ada real estate atau perumahan penyewaan. Yang kelima jasa, notaris, akuntan, travel designer. Yang keenam pertanian, perkebunan, perikanan. Dan yang terakhir ada pendapatan yang gaji, honorarium, dan dokter. Lalu yang kelima ada unggas. Untuk ketentuan zakat unggas ini disamakan dengan batas nisab emas, yaitu 93,6 gram. Jika harga emas 65.000 per gram, maka emas 93,6 gram dikali 65.000 sama dengan 6.084.000. Apabila seseorang memiliki usaha unggas dalam 1 tahunnya memiliki keuntungan sebesar 6.084.000, maka yang bersangkutan telah wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari total keuntungan selama setahun. Contoh kasusnya, Pak Irfan memiliki usaha ayam potong 4.000 ekor. Setiap penjualan memiliki keuntungan rata-rata sebesar 2 juta dalam 1 tahun. Dapat menjual sebanyak 8 kali. Jadi total keuntungan dalam 1 tahun sebesar 16 juta. Zakat yang dikeluarkan adalah 16 juta dikali 2,5% sama dengan 400.000. Terus yang selanjutnya ada barang temuan, zakat rikaz. Yang dimaksud barang temuan atau rikas adalah barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu. Adapun jumlah nisabnya seharga emas 93,6 gram. Bagi seseorang yang menemukan emas, maka minimal nisabnya adalah 93,6 gram.
dan dizakati 20% dari nilai emas tersebut. Contoh kasusnya adalah Pak Arman menemukan arca mini emas seberat 2 gram. Maka zakat yang harus dikeluarkan sama Pak Arman adalah 200 gram dikali 20% sama dengan 40 gram. Bila yang ditemukan perak, maka nisabnya seberat 624 gram dan nilai zakatnya sama dengan emas, yaitu 20%. Lalu ada istilah dalam zakat. Yang pertama ada nisab. Nisab itu adalah batas minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Terus yang kedua ada kadar, itu adalah persentase atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Terus yang kedua ada haul. Haul itu seperti yang tadi ada di tabel, ada waktu atau masa yang diisyaratkan untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang dimiliki. Nah, lalu ada yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan atau kelompok seperti yang difirmankan Allah dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 60. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, lalu untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dari ayat di atas, yang berhak menerima zakat dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama ada fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. Lalu kedua ada miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga ada amil, adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Yang keempat ada mu'alaf, adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Yang kelima ada budak, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menembusnya. Lalu keenam ada garim. Garim yaitu orang yang memiliki utang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Yang ketujuh ada fisabilillah, adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangan tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Lalu yang terakhir ada ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Hikmah disyariatkan zakat, yang pertama untuk membersihkan jiwa seorang mukmin dari bahaya yang ditimbulkan dosa dan kesalahan-kesalahan serta dampak buruk di dalam hati. Yang kedua ada meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang dengan cara menutup hutang serta kewajiban yang mesti ditunaikan dari hutang. Yang ketiga ada menghimpun hati yang tercerai-berai di atas keimanan Islam. Keempat, membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang-orang miskin yang terhimpit hutang. Lalu yang kelima, membersihkan harta dan mengembangkan serta menjaga dan melindunginya dari berbagai musibah dengan berkah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, menegaskan kemaslahatan umum menjadi tiang tegaknya kebahagiaan dan kehidupan masyarakat.